Shalom warga Yakum yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam Yakum Fellowship pada saat ini. Tentu sebelum kita memulainya, mari kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus dalam perenungan kita saat ini. Mari kita berdoa. Roh Kudus, bimbinglah kami ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat hari ini. Dan Roh Kuduslah yang memampukan kami semua untuk memahami dan mampu melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari, dalam setiap pelayanan yang kami lakukan di tempat kami masing-masing. Dan kiranya Allah yang senantiasa sumber hikmat, memberikan hikmat atas kami semua, agar firman ini hidup di antara kami semua. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema kita pada saat ini adalah dipimpin oleh Roh, yang tentu mungkin menjadi tema yang sangat umum yang sering kita jumpai dan sering kita baca. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita mungkin pernah membaca atau menjumpai tulisan area terlarang. Jelas berarti area itu tidak boleh kita masuki atau tidak boleh dilalui dengan orang yang tidak berkepentingan. Aksesnya terbatas, hanya orang-orang tertentu yang bisa melaluinya. Tulisan yang lain misalnya, selain karyawan dilarang masuk. Nah, mungkin ini juga ada di dalam lingkungan pekerjaan kita. Jelas statusnya yang boleh masuk ke ruangan itu adalah karyawan. Yang lain nggak boleh. Yang boleh melalui atau yang boleh menggunakannya hanya karyawan atau orang yang berkepentingan di sana, sehingga boleh menggunakan akses atau zona atau area tersebut. Ada dua tadi ya, area terlarang atau selain karyawan dilarang masuk. Nah, dari dua contoh ini kita dapat mempelajari dua hal, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama adalah bicara soal status. Kalau area terlarang atau misalnya selain karyawan dilarang masuk, jelas statusnya adalah orang yang punya identitas atau akses tertentu yang bisa melalui dan bisa mengaksesnya. Dan yang kedua yang dapat kita pelajari adalah soal batasan. Boleh dan tidak boleh. Siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh untuk menggunakan area atau zona ataupun tempat yang dituliskan di situ. Dari dua pembelajaran ini juga kita ternyata bisa merefleksikan dalam surat Paulus kepada jemaat yang di Roma. Kita boleh membaca dalam Roma 8 ayat kelima yang berbunyi demikian. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jelas ada hal-hal menurut daging dan hal-hal menurut roh. Seolah-olah Paulus membagi dua dari suatu batasan yang sangat jelas, mana bagian daging dan mana bagian roh. Paulus menggambarkan pikiran umat percaya pada jemaat Roma saat itu. Ada yang berpikir dalam kehidupan konteks kedagingan dan juga ada yang berpikir dalam konteks menurut roh. Paulus berangkat dari kegelisahan yang sebenarnya muncul dalam jemaat Roma pada saat itu. Pada saat itu jemaat Roma berusaha hidup taat, hidup keluar dari dosa, dan hidup dalam ketaatan kepada hukum Taurat. Tetapi yang menjadi porosnya adalah hal kedagingan mereka. Mereka menganggap bahwa kekuatan mereka sendirilah yang pada akhirnya mereka boleh bebas dari dosa. Mereka bisa hidup dalam ketaatan dalam hukum Taurat. Yang sebenarnya itu mencoba menggambarkan perbedaan yang sangat jauh. Umat percaya telah dimerdekakan karena kebangkitan Kristus. Itu yang menjadi satu hal yang dikesampingkan pada jemaat Roma saat itu. Apa yang mereka lakukan untuk mereka hidup dalam Taurat, hidup dalam ketaatan perintah Allah, hanyalah karena kemerdekaan Kristus. Hanyalah karena roh yang ada dalam diri Yesus Kristus yang sudah bangkit, yang memampukan mereka untuk hidup taat. Disinilah Paulus memberikan sebuah jalan keluar sebenarnya. Jadi ayat ini berbicara tentang jalan keluar agar jemaat Roma saat itu tidak terjebak pada kegagalan untuk hidup dalam roh, hidup yang sesuai dengan ketaatan perintah Tuhan.
bahwa yang perlu disadari, di dalam roh, hanya dalam roh yang diam dan tinggal dalam diri umat percaya jemaat Roma pada saat itu gitu ya, seseorang itu dapat melawan kedagingan. Jadi hidup dalam roh dalam konteks jemaat Roma pada saat itu adalah roh yang diam, roh yang tinggal dalam diri orang percaya, seseorang ataupun siapapun itu dalam jemaat Roma, sehingga mereka dimampukan untuk melawan kedagingan itu. Roh itu diam, roh itu tidak kemana-mana. Sehingga apa yang disampaikan Paulus pada jemaat Roma dalam pesannya Roma 8 ayat 5 ini menjadi suatu gagasan dan suatu jalan keluar agar umat percaya di jemaat Roma tidak terjebak pada kesalahan atau jatuh dalam dosa kembali, untuk mereka mau memulai kehidupan yang baru sebagai umat percaya. Lagi-lagi, sebenarnya kalau kita lihat, ada soal status dan batasan yang dikemukakan oleh Paulus dalam bacaan ini. Status sebagai umat percaya, status sebagai anak Allah yang sudah dimerdekakan, itu melekat sebagai identitas. Itu ada dalam diri setiap orang percaya pada jemaat Roma, dan tentu itu juga melekat dalam kehidupan kita. Melekat sebagai identitas kita saat ini. Sehingga oleh karenanya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita diberikan pilihan. Apakah kita memilih seperti jemaat Roma yang pada akhirnya mengandalkan kekuatan sendiri untuk mereka hidup taat kepada Tuhan? Atau malah kita mencoba tetap tunduk, memikirkan, mengandalkan roh Allah, roh kudus itu diam di dalam diri kita, sehingga kita boleh tetap terus hidup sesuai dengan seturut kehendak Allah. Batasannya itu jelas. Soal daging dan soal roh. Soal daging yang seringkali kita identikan dengan kedagingan, dosa-dosa manusiawi, dan lain sebagainya. Sehingga batasan yang jelas itu mencoba membawa pikiran kita hidup dalam kedagingan, atau pikiran kita yang menurut sesuai dengan roh Allah. Warga Yakum yang dikasihi Tuhan oleh kita Yesus Kristus, roh itu tidak selalu dipahami sebagai hal yang besar, atau mengubah sesuatu hal yang besar. Tidak hanya itu. Tetapi selain itu, roh juga kita bisa pahami ibarat sebagai sebuah rumah. Roh itu tinggal di dalam diri kita dan menguasai seluruh tindakan kehidupan kita. Ibarat rumah, kita adalah rumahnya. Dan roh itu datang dan tinggal di dalam diri kita sebagai kita adalah rumahnya. Oleh karena itu, ketika roh Allah itu tinggal di dalam rumah kita, maka sebenarnya kita diminta untuk aktif mengundang roh Allah itu tinggal diam di dalam diri kita. Roh Allah itu datang dan masuk dalam kehidupan kita. Maka perlu yang kita koreksi. Apakah sebagai pribadi kita adalah rumahnya? Apakah kita justru mengunci rumah itu rapat-rapat? Kita mencoba memberikan batasan sekat-sekat satu dengan yang lainnya, sehingga roh Allah itu sulit untuk menjangkau, atau roh Allah itu sulit tinggal dalam diri kita. Ataukah kita membuka pintu rumah kita itu selebar mungkin agar roh Allah itu datang? Ketika kita membuka pintu itu, maka kita mencoba memberikan kehidupan yang aktif, mengundang Roh Kudus itu hadir di dalam rumah kita saat ini. Rumah itu bukan hanya soal pribadi, lepas pribadi. Rumah itu bicara soal keluarga di mana kita bertumbuh. Rumah itu juga berada di dalam setiap lingkungan pekerjaan kita saat ini. Apakah tempat pelayanan kita sudah menjadi rumah yang terbuka bagi Roh Kudus untuk masuk dan tinggal diam? Dengan kata lain, ketika kita membuka rumah kita untuk Roh Kudus hadir, maka disitulah porosnya, pikirannya adalah berlandaskan Roh Kudus, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Sangat berbeda sekali. Bisa jadi kita membuat pola, dari saya, lalu terakhir kita tutup di dalam doa agar Roh Kudus berusaha memperlengkapinya. Atau sebaliknya, kita mulai dari Roh Kudus, maka dengan begitu kita mulai melangkah untuk berpikir ke depannya. Kita mulai dari Roh Kudus, maka kita memulai dengan kemampuan yang kita miliki untuk kita bekerja.
perenungan kita pada saat ini dipimpin oleh Roh, hendak mengajarkan, hendak memberikan kita pilihan. Rumah kita saat ini apakah sudah terbuka untuk hadirnya Roh Kudus dalam pelayanan kita? Saya tertarik dengan terjemahan dari Roma 8 ayat kelima dari bahasa Indonesia sehari-hari yang berkata demikian. Orang-orang yang hidup menurut tabiat manusia terus memikirkan apa yang diinginkan oleh tabiat manusia. Tetapi orang-orang yang hidup menurut Roh Allah terus memikirkan apa yang diinginkan oleh Roh Allah. Jelas, ada bagian area zona hidup memikirkan sesuai dengan kedagingan dan berbeda dari kehidupan roh. Apakah zona berpikir kita saat ini poros utamanya adalah diri sendiri, ataukah poros utamanya adalah Roh Kudus? Demikian halnya dalam pekerjaan kita di minggu kerja kita saat ini. Apakah kita memulai zona di mana kita melayani di Yakum sebagai warga Yakum? Apakah porosnya diri sendiri, ataukah porosnya Roh Allah yang tinggal diam di dalam rumah pelayanan kita di Yakum saat ini? Tentu memaknainya bisa berbeda-beda. Maka pertanyaan yang menjadi penutup dalam perenungan kita saat ini adalah, manakah yang lebih mewakili keyakinan dan sikap kita saat ini? Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami berdoa agar kami menjadi rumah yang terbuka akan hadirnya Roh Kudus itu di dalam kehidupan kami. Baik secara pribadi, keluarga, dan juga tempat pelayanan kami di unit-unit kami saat ini. Roh Allah yang kami undang untuk tinggal sebagai poros dalam setiap pelayanan yang kami lakukan di Yakum. Sehingga melalui Roh Allah ini kami dimampukan dan digerakkan hidup sesuai dengan sudut kehendak Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap pelayanan kami, dan memuliakan Tuhan dalam setiap karya pelayanan yang kami lakukan di Yakum. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa agar Roh Allah itu tinggal dan diam bersama seluruh organ Yakum, pembina, pengawas, dan pengurus dalam setiap kebijaksanaan yang mereka ambil. Roh Allah itu juga tinggal diam bersama dengan unit-unit pelayanan kesehatan kami semua yang ada di Yakum, rumah sakit maupun klinik-klinik Yakum. Roh Allah itu tinggal diam bersama dengan segenap seluruh unit pendidikan kami. Demikian halnya dengan Roh Allah itu tinggal diam bersama unit pelayanan kemasyarakatan yang kami punya, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Sehingga Roh Allah yang tinggal diam itu boleh menjadi tanggung jawab kami untuk kami mengabarkan kabar kesukaan bagi banyak orang. Berkati kantor Yakum yang juga menjadi fasilitator dalam kehidupan pelayanan kami bagi unit-unit kami, biar Roh Allah itu tinggal hinggap, diam, dan menjadi poros dalam setiap perubahan sikap dan pelayanan yang kami lakukan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami naikkan dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.